Kawasan Pangandaran tak luput menjadi incaran para wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad 2025. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata pantai ini. Para wisatawan memadati area pantai dan dapat melakukan berbagai aktivitas air, mulai dari berenang, bermain pasir, hingga naik perahu menuju pasir putih. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu, karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Sekarang kita kan lagi mandi-mandi aja, terus main pasir, terus nanti kita mau main banana boat, water sport, gitu. Seru nggak gitu? Seru, ternyata walaupun rame, tapi kayak aktivitasnya banyak juga, terus kan kita bareng-bareng, jadi kayak seru banget, kekeluargaan banget. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, terhitung sejak tanggal 4 hingga 6, sudah ada 35.000 lebih wisatawan yang masuk. Lonjakan pengunjung pun diperkirakan masih akan terjadi hingga Minggu pagi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Hari kedua libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor dipadati kendaraan wisatawan Sabtu pagi. Antrean kendaraan mencapai 3 km. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jabodetabek dan sekitarnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan wisatawan terjadi pada Sabtu pagi. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Semenjak tadi pagi kami dari Satlantas Polres Bogor sudah melaksanakan rekayasa penerapan ganjil genap dari mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00, yang mana pada saat penerapan ganjil genap itu antrian imbas dari ganjil genap sudah mencapai kurang lebih 3 km atau di rest area kilometer 45 setelah exit tol Ciawi. 4 titik rawan kemacetan diantaranya adalah Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, serta Pasar Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kawasan Puncak Bogor selalu menjadi pilihan warga di akhir pekan. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Wildan Hidayat di sana. Selamat sore, Wildan. Seperti apa kondisi lalu lintas sore ini di Simpang Gadok? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk diketahui bahwa saat ini arus lalu lintas di wilayah kawasan wisata Puncak seperti terlihat di belakang saya hujan dan masih diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan untuk diketahui juga Diandra, tadi sempat ada pihak kepolisian dari Polres Bogor melakukan pembagian makanan untuk mereka yang menunggu giliran dari arah Puncak menuju Jakarta, Diandra. Baik, terima kasih Wildan Hidayat atas laporan Anda langsung dari Gadok, Puncak, Jawa Barat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Diduga remblong, sebuah bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Akibatnya kondisi toko rusak parah dan 1 orang mengalami patah tulang. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak 2 bangunan toko dan 1 sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan 1 sepeda motor rusak parah.
1 orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Mobil itu kenceng dari sana, belok ngebuang ke sana. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu bang. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Untuk informasi lain, pemirsa, tuntutan 17+8 dari rangkaian unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak akhir Agustus perlahan-lahan mulai mendapatkan jawaban. Perwakilan warga dan mahasiswa pun diundang ke istana untuk berdialog dengan pemerintah. Demo awal yaitu pada tanggal 25 Agustus di mana para peserta demo menyuarakan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI yang menaikkan tunjangan. Ketegangan pun sempat terjadi pada demo di depan gedung DPR RI ini. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, aksi unjuk rasa kembali digelar. Tuntutannya kali ini adalah kebijakan ketenagakerjaan mulai dari outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Dari rangkaian aksi yang terjadi di Indonesia, terangkumlah tuntutan warga yaitu 17+8. Di mana 17 tuntutan harus dipenuhi paling lambat tanggal 5 September dan 8 tuntutan lainnya harus diwujudkan maksimal jangka waktu 1 tahun ke depan. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BMC Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih, nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Dialog bertujuan menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog bersama dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.